kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia pada akhirnya kian menipis setelah kekalahan melawan Jepang di GBK. Momen ini tentu menjadi semacam anti klimaks, mengingat Indonesia sempat mematahkan sejumlah prediksi media-media yang tidak mengira bahwa skuad Garuda bakal sampai sejauh ini. Kini, pasca kekalahan kontra Jepang, anggapan remeh dari media-media luar kembali berdatangan. Mayoritas media ini serempak mengatakan bahwa peluang Indonesia lolos Piala Dunia semakin menipis, bahkan berada pada level yang mustahil. Lalu bagaimana sebenarnya pandangan media-media luar terhadap Indonesia pasca kekalahan kontra Jepang? Sebelum menyimak videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info terupdate dan menarik seputar dunia sepak bola setiap harinya dari channel Starting Eleven Moment. Siapa yang mengira kalau Timnas Indonesia pada akhirnya bisa memberi harapan besar bakal bermain di Piala Dunia? Masyarakat tanah air sekalipun tampaknya tidak berekspektasi bahwa pasukan Garuda bakal sedekat ini dengan ajang 4 tahunan antar negara paling bergengsi ini. Pun begitu dengan media-media di luaran sana. Masuknya Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sepertinya tak pernah diduga-duga oleh para media ini. Wajar saja selama berkiprah di dunia sepak bola internasional, Indonesia tidak punya catatan yang spesial. Skuad Garuda bahkan kerap susah payah menghadapi negara-negara ASEAN yang seharusnya punya level mirip-mirip dengan kita. Di sisi lain, semua anggapan remeh dari media-media luar pada akhirnya sempat dipatahkan JICS. Dua laga pembuka grup C bisa jadi contohnya. Indonesia yang akan menghadapi Arab Saudi dan Australia kala itu tidak diunggulkan. Bahkan media-media mainstream seperti Sportmall berani memprediksi kalau Indonesia bakal kena bantai di dua laga pembuka ini. Pada akhirnya, prediksi media-media luar ini berhasil dipatahkan. Walau tidak mengamankan kemenangan, paling tidak Indonesia bisa merepotkan Arab dan Australia. Padahal dua negara ini punya ranking FIFA jauh di atas Indonesia, sekaligus berstatus sebagai langganan Piala Dunia. Indonesia sukses mengguncang dunia lewat hasil imbang yang didapat di dua laga pembuka grup C. Penampilan impresif di Jeddah membuat Indonesia akhirnya sukses menggondol 1 poin dari tangan Arab Saudi. Sepulangnya dari Arab, anak asuh Sintayong kembali tampil impresif untuk menahan Australia tanpa gol di GBK. Agak berlebihan menyebut kekalahan melawan Jepang adalah anti klimaks Indonesia, mengingat perjalanan pasukan Sintayong masih menyisakan 5 laga. Namun, jika melihat bagaimana Indonesia tumbang di 2 laga terakhir, ada kemungkinan anti klimaks ini bakal kembali terjadi. Dua hasil imbang di 2 laga pembuka telah membawa hegemoni tersendiri di kalangan masyarakat Indonesia. Hegemoni kian memuncak beriringan dengan emosi masyarakat yang kian meluap menyaksikan bagaimana kemenangan Indonesia dirampok oleh Bahrain. Keputusan kontroversial wasit Al-Kaf secara tidak langsung menguntungkan Bahrain yang pada akhirnya berhasil menahan imbang Indonesia 2-2. Sayangnya, emosi fans terhadap lawan berubah menjadi emosi pada Timnas Indonesia sendiri. Kekalahan melawan China mempertegas bahwa Indonesia terlalu terlarut ke dalam kesenangan sesaat. Ketika semua orang mengira China adalah lawan yang mudah, anak asuh perangko Ivankovic justru memanfaatkan kelengahan Indonesia untuk meraih kemenangan di Qingdao. Pun begitu yang terjadi pada laga melawan Jepang. Indonesia mungkin tidak mengira kalau lawan yang mereka hadapi kali ini adalah tim peringkat 15 dunia yang pandai improvisasi. Kekalahan telak atas Jepang pada akhirnya membuat Indonesia terpaku di posisi juru kunci, masih dengan kemasan 3 angka dari 5 laga. Seiring kekalahan kontra Jepang, media-media yang dulu sempat memuji Indonesia perlahan mulai menyampaikan kritikannya. Media-media ini coba mengulik bagaimana peluang Indonesia lolos, terutama setelah kekalahan menyedihkan melawan Jepang. Footy Ranking, salah satu media yang kerap memberitakan update ranking sebuah tim nasional, ikut bersuara. Media yang satu ini mencoba mengkalkulasikan peluang Indonesia lolos Piala Dunia.
baik melalui jalur langsung di 2 besar atau via putaran keempat lewat jalur 4 besar. Mengejutkan karena peluang Indonesia lolos ternyata begitu kecil menurut Footy Rankings. Kalkulasi mesin mereka menyatakan kalau Indonesia cuma punya peluang lolos ke round 4 sebesar 16%. Selebihnya, Indonesia diprediksi bakal finish ke-5 atau ke-6. Mengingat kalkulasi Footy Rankings mengatakan skala kemungkinan skenario ini terjadi adalah sekitar 84% yang berarti cukup memungkinkan. Senada dengan Footy Rankings, media-media asal Belanda Sport News dan Haklandet Football juga menyatakan peluang terbesar Indonesia saat ini adalah finish ke-5 atau bahkan ke-6. Bukan tanpa alasan, melainkan karena status Indonesia yang saat ini menjadi satu-satunya tim tanpa kemenangan di grup C. Setelah sekian lama, anggapan remeh dari media-media internasional kini kembali mencuat lagi. PR besarnya kini ada pada tubuh timnas sendiri. Sintayong dan pasukannya lah yang tahu bagaimana cara mematahkan semua prediksi meremehkan itu sebagaimana yang mereka lakukan di 2 matchday awal kemarin. Meski kekalahan kontra Jepang makin mempertipis nyawa Indonesia di putaran ketiga, segala kemungkinan sebenarnya masih bisa terjadi. Seperti pembelaan Sintayong pasca laga kontra Jepang, Indonesia masih bisa lolos di urutan 4 besar sebagaimana yang ditargetkan PSSI. Mengejar 4 besar tentu menjadi upaya paling realistis yang bisa dilakukan timnas saat ini. Namun upaya realistis itu juga perlu didukung dengan pemikiran klinis. Sintayong tidak boleh lagi membuat Indonesia kembali membuang poin di 5 laga sisa. Sedikit saja lengah, maka asa seluruh masyarakat Indonesia menyaksikan Garuda di Piala Dunia harus kena pending lagi sekurang-kurangnya 4 tahun ke depan. Memang hasil imbang saja sudah bisa mendongkrak posisi timnas dari juru kunci. Namun sayangnya, misi lolos 4 besar tentu tidak bergantung pada hasil timnas semata, melainkan melihat pula bagaimana negara-negara lainnya mendapatkan hasil di matchday sisa. Katakanlah salah satu tim 3 besar berhasil menang sekali saja, artinya misi Indonesia mengejar 2 besar akan sangat sulit. Belum lagi kalau skenario yang terjadi adalah Bahrain sebagai peringkat ke-5 menang 2 kali, maka otomatis Indonesia akan makin sulit menembus target finish 4 besar. Belum terlambat buat Sintayong dan pasukannya bisa mengevaluasi performa tim. Terdekat, Indonesia bakal diuji permainan fisikal Arab Saudi yang kini kembali berada di bawah asuhan Hervé Renard. Misinya simpel, jangan sampai buang poin lagi. Karena laga kontra Arab Saudi akan menjadi penentu nasib berikutnya buat pasukan Garuda. Akhir kata, Indonesia pernah berhasil mematahkan komentar yang meremehkan. Sekarang tinggal bagaimana cara Sintayong mengulang pencapaian mereka. Bagaimana menurut football lover sendiri? Apakah anggapan media-media luar tentang mustahilnya Indonesia lolos Piala Dunia adalah anggapan yang layak diberikan atau justru layak dipatahkan? Komen di bawah ya.